Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, Di sini kami mahasiswa UIN ingin meminta izin untuk mewawancara Ibu tentang konsep tasbih dan istiqar dalam Islam. Apakah Ibu bersedia? bersedia. Oke, baik. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui tentang fikih muamalah? Karena izin menjelaskan sedikit. Fikih muamalah itu adalah cabang ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum Islam terkait transaksi dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain, yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi umat Islam dalam melakukan transaksi yang sah dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya, apakah Ibu pernah mendengar istilah tas'ir dan ikhtikar dalam Islam? Belum ya? Nah, tas'ir itu adalah penetapan harga oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengontrol pasar harga barang atau jasa di pasar. Tujuannya itu untuk melindungi konsumen dari praktik monopoli atau penimbunan, serta menjaga stabilitas harga di pasar. Nah, kalau ikhtikar itu penimbunan barang dengan tujuan untuk menguasai harga dan menaikkan harga pasar. Ikhtikar itu dianggap sebagai praktik yang tidak etis dan dilarang dalam beberapa sistem dan agama karena dapat merugikan konsumen dan mengganggu kestabilan ekonomi. Jadi ini intinya pokoknya tentang jual beli ya, Iya. dagangan. Oke. Nah, menurut Ibu, apakah dalam Islam pemerintah boleh mengatur harga pasar atau tas'ir dalam kondisi seperti apa hal itu diperbolehkan? Boleh saja, menurut saya ya, boleh saja selama tidak merugikan para petani, para produsen, itu tidak apa-apa, dan tidak merugikan juga pihak konsumen. Selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu, lebih baik harga barang itu ditentukan oleh mekanisme pasar bebas atau diatur oleh pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Islam? Menurut saya lebih bagus sih yang menurut prinsip Islam itu. Selanjutnya, dalam Islam, pedagang diajarkan untuk bersikap jujur dan tidak menjalimi pembeli. Menurut Ibu, apakah pedagang di sekitar kita sudah menerapkan nilai kejujuran tersebut? Kalau di sekitar rumah saya tidak. Kadang ada yang membuat timbangannya itu tidak sesuai. Memang sih harga dia lebih murah ya kan, tapi timbangannya tidak sesuai kadang tengok gitu. Selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu terhadap praktik ikhtikar atau menimbun barang untuk dijual lebih mahal? Itu menurut saya sih sebenarnya tak bagus ya. Tapi kan kembali kalau orang itu pasti mau mencari untung yang lebih besar kan. Kalau kita sebagai pembeli pasti tidak cocok lah sama kita. Pasti dia nanti jualnya lebih mahal. Pak, apakah Bapak pernah mengalami kesulitan akibat penimbunan barang oleh pedagang? Kalau kita bapak ini kan ya jarang mengetahui besar itu yang tahu kan Mbak Mama. Iya, benar. Mama kan. Cuma ya kita pernah sering dengar juga ya, terutama pada saat barang harga naik, misalnya cabai misalnya kan, pada saat sedikit barangnya sebagian yang punya modal banyak ditimbun untuk jual pada saat hari tertentu, misalnya mau tahun baru, hari raya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak setuju jika diberlakukan sanksi tegas bagi pedagang yang melakukan penimbunan barang sesuai dengan ajaran Islam? Kalau penimbunan saya setuju, kalau penimbunan ya. Tapi kalau sekedar hanya untuk sekarang nggak banyak kali nggak menimbun, hanya untuk banyak barang dijualnya aja saya rasa nggak perlu dikasih sanksi, cuma dikasih bimbingan aja. Selanjutnya Pak, menurut Bapak bagaimana cara terbaik agar harga itu tetap adil bagi pedagang namun tetap terjangkau bagi konsumen sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam? Ya menurut saya pemerintah perlu mengkaji ulang kembali, misalnya kadang kasihan juga sama pedagang, sama petani misalnya kan. Misalnya harga murah kali, sementara dia bahan-bahannya kan ada bibitnya, ada pupuknya, pekerjanya lagi, pengairannya lagi. Ya, mestinya kalau murah jangan murah kali lah. Maksudnya dibahas juga tentang modal-modal yang dipakai petani untuk kebutuhannya gitu. Ya, sebenarnya saling cocok lah, petani nggak rugi, pedagang pun untung, pembeli pun tidak memberatkan kali gitu. Jika pemerintah menetapkan harga beras lebih murah, namun petani merasa rugi, bagaimana solusi yang paling adil dan sesuai nilai Islam menurut Ibu? Ya harusnya sih pemerintah itu ngasih subsidi lah sama para petani, biar petani itu merasa tidak
tidak rugi lah, dia kan udah capek, udah ini kan, udah mengurus-ngurus itu sawah-sawah ladang gitu kan. Jadi dia pemerintah harus turun tangan juga, dia ngasih subsidi. Jadi kami sebagai rakyat biasa itu ibaratnya ini apa tuh bisa 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 beli, bisa menikmati hasil petani, petani pun juga senang juga gitu. Pokoknya pemerintah harus ini juga lah, membantu saling saling ini support itulah ibaratnya. Jadi menurut Bapak seberapa penting pendidikan tentang etika bisnis Islam bagi para pedagang kecil agar terhindar dari praktik yang dilarang seperti etika? Ya, kalau bisa ya pemerintah yang menentukannya itu. Harga itu kan istilahnya biar pedagangnya nggak suka-suka. Jadi inilah apa namanya, ibaratnya gula itu apa namanya. Jadi dengan kita ya macam petani bisa rugi bikin mereka belinya murah, tapi jualnya petani rugi, mereka jualnya ke warga mahal aja gitu. Sebenarnya aja loh itu.